harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Yaitu kelompok 4 terdiri dari saya Muhammad Farhan Falahi. Saya Soekarmaya Denisi. Saya Dina Rahmawati. Saya Muhammad Sultan Jayan. Oke, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada pengertian elastisitas, dan juga ada pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada jenis-jenisnya, dan selanjutnya faktor-faktornya. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud berkaitan dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Jika harga barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa cenderung turun. Selanjutnya ada hukum penawaran. Kenaikan harga suatu barang dan jasa akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka timbul kecenderungan penawaran terhadap barang atau jasa juga berkurang. Elastisitas permintaan. Pengertiannya, elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. ED sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi presentasi perubahan harga. Bukan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama inelastis sempurna. Kemudian ada elastisitas uniter, kemudian ada elastisitas sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta, meskipun ada perubahan harga. Contoh, pembelian garam dapur oleh suatu keluarga atau pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau lebih mempertimbangkan berapa butuhnya, bukan pada berapa harganya. Kemudian inelastis sempurna. Elastisitas uniter, elastisitas sempurna. Permintaan inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ada. Misal harga berubah naik 10%, maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Elastisitas kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti gula, pupuk, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian inelastis sempurna, elastisitas uniter, elastisitas sempurna. Permintaan elastis uniter kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau harga berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah. Dalam hal ini akan naik sebesar
sebesar 10% secara matematis. Yang terakhir, permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi bila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk yang jelas kalau permintaan akan produk tersebut bias berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap. Farhan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada selera. Biasanya para konsumen memiliki sebuah rasa yang disebut selera terhadap barang. Dalam hal ini akan terjadi sebuah elastis jika pelaku konsumen tersebut menerapkan faktor tersebut dalam sistem permintaan dan penawaran. Yang kedua ada frekuensi konsumsi. Biasanya seseorang yang semakin kaya dan banyak keperluan, maka elastisitas ini akan terjadi. Hal ini disebabkan adanya sebuah kebutuhan untuk membeli barang. Yang ketiga ada tradisi dan keyakinan. Sebuah kebiasaan butuh terhadap barang yang akan terjadi akibat tradisi dan keyakinan. Di dalam kehidupan setiap daerah, hal ini banyak ditemukan. Misalnya dalam hari-hari raya, seseorang akan terbiasa untuk membeli pakaian baru, sendal, dan apapun yang menjadi sebuah tradisinya. Yang keempat ada harga barang. Tingkat elastisitas akan berubah baik lambat atau cepat dikarenakan sebuah perubahan pada harga. Jika suatu barang mengalami penurunan dari harga biasanya, maka perubahan yang tidak wajar akan terjadi. Yang kelima, ada jenis barang. Dalam memenuhi barang primer, maka seseorang harus membelinya. Maka dari itu sudah tidak mungkin faktor yang satu ini berpengaruh terhadap elastisitas. Elastisitas penawaran, pengertiannya. Perubahan harga yang merubah jumlah barang yang ditawarkan, tingkat perubahan yang terjadi pada suatu barang yang diakibatkan oleh harga. Seperti biasanya dalam elastisitas pasti kita menemukan yang namanya sebuah koefisien. Elastisitas penawaran dilambangkan dengan E. Nilai pada koefisien ini memiliki persentase perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga. Ini dia contoh rumusnya. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga. Penawaran inelastis. Penawaran inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Penawaran elastis. Penawaran elastis kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Pertama ada kemampuan perusahaan dalam memproduksi. Perusahaan akan dikatakan mempunyai peran elastis ketika produksinya belum mencapai batas. Kondisi barang yang beredar masih bisa ditambah lagi walaupun kenaikan harga terjadi. Yang kedua, penimbunan barang.
Perusahaan akan melakukan penimbunan barang ketika kondisi harga barang naik dan permintaan pada produk tersebut meningkat. Dengan begitu, maka ini termasuk ke dalam faktor elastisitas penawaran. Yang ketiga, produsen bertambah banyak. Barang yang beredar akan bertambah banyak seiring datangnya perusahaan baru. Barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan dan kondisi tersebut akan berdampak elastis. Yang keempat, sumber daya produksi. Semakin canggihnya teknologi yang dipasang di beberapa produsen, maka tingkat produktivitas akan meningkat, sehingga mengakibatkan jumlah barang yang beredar akan banyak dan terjadi elastis. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, silakan menghubungi kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.